Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang pengambilan keputusan dalam situasi yang tidak pasti atau decision making under uncertainty. Dalam banyak situasi pengambilan keputusan, seorang tidak tahu pasti apa saja yang akan terjadi sebagai akibat dari pilihannya. Contohnya misalnya, eh, aku belum pernah minum susu. Lalu aku mau minum susu. Apakah setelah minum susu aku akan sakit perut atau tidak gitu. Nah, itu ketidakpastian sebetulnya ya. Kalau misalnya tidak ada data sebelumnya yang kita ketahui. Contohnya ini kadang-kadang ada misalnya peluang atau probabilitas dari setiap kemungkinan hasil. Contohnya misalnya kita tahu nih record dari orang tua kita itu ibu saya kalau udah minum susu itu biasanya sakit perut gitu. Tapi saya sendiri tidak punya experience dalam hal itu. Tapi ada kemungkinan saya akan sakit perut juga karena orang tua saya kalau minum susu sakit perut. Itu salah satu contohnya. Tapi dalam sebagian besar situasi terutama dalam ekonomi gitu ya di dunia nyata biasanya eh, kepastian itu justru sedikit kemungkinannya gitu ya. Banyak hal-hal yang tidak pasti. Sebagai contohnya misalnya dalam sebuah games gitu ya. em, Biasanya kita bermain itu bukan hanya apa yang kita memikirkan apa yang kita putuskan saja, tapi kita juga harus memikirkan langkah selanjutnya yang akan diambil oleh lawan itu apa gitu. Jadi eh, dengan kata lain, hasil akhir juga tergantung dari strategi antara kita dan juga strategi dari pemain lawan. Jadi bukan hanya tentang kita saja. Lalu bagaimana? Ini kan tidak pasti ya. Jadi bagaimana agar kita bisa menyusun strategi? Di sini kan sebetulnya kita bisa menerapkan metode analisis yang mengandalkan probabilitas yang sudah diketahui. Kita perlu tahu seberapa besar kemungkinan setiap strategi dari pemain. Contohnya misalnya eh, kita sudah tahu nih biasanya eh, dari setiap misalnya main basket nih beberapa opsi A sepertinya dia cara bermainnya dengan seperti ini. Si B itu biasanya dia eh, menjaga di bagian ini. Saya kurang kurang expert ya dalam games-games seperti itu. Tapi atau enggak misalnya dalam pencak silat lah saya sedikit mengerti. Misalnya ini dia itu menendang perut saya terus atau menendang bagian tertentu terus atau bagian kaki karena dia tahu atau enggak kita yang menendang bagian kaki karena kita tahu misalnya dengan kalau misalnya bagian perut mungkin orang masih bisa bertahan tetapi kalau misalnya bagian kaki lama-lama orang itu akan eh, apa namanya lemas gitu dan di mana kaki itu kan menumpu seluruh badan contohnya seperti itu ya. Sebetulnya itu sulit ya diketahui secara pasti oleh karena itu memang apa ya intuisi itu kadang juga tidak akurat gitu ya. Hal yang sama seperti terjadi di pasar, harga ditentukan oleh gabungan banyak orang ya. Misalnya di pasar kan banyak pemain nih, banyak yang jualan gitu. Terkadang misalnya kita kan menentukan pricing dari harga kita selain dari cost yang kita keluarkan juga mungkin dari kompetitor. Tapi kita nggak tahu nih kompetitor ini punya gerakan apa lagi. Contohnya misalnya dia kasih promo, kita kan tidak bisa memperkirakan itu sebetulnya gitu. Tapi misalnya ada beberapa probabilitas di mana ini biasanya dia kasih promo waktu Lebaran, kita juga ikut deh gitu. Em, Biasanya memang dalam keadaan-keadaan yang apa ya umum terjadi, memang orang itu mengandalkan keyakinan subjektif gitu ya. Jadi perkiraan pribadi dan juga harapan kita tentunya ada apa namanya andil dari pengambilan keputusan gitu ya, harapan dari outcome yang akan terjadi. Terus selanjutnya
ini ada beberapa hal kriteria under beberapa kondisi. Contohnya di sini ada maximax atau optimistic, lalu ada maximin, pessimistic, dan juga criterion of realism, uh, equally likely sama minimax regret. Nah, di sini apa itu maximax optimistic? Jadi kita itu berfokus hanya kepada outcome yang paling baik gitu ya. Decision making assumes that most favorable scenario will occur. Kita berpikir bahwa kan tadi di chapter sebelumnya saya pernah bilang ada apa ya namanya state of nature gitu. Jadi kita selalu berpikir kalau state of nature-nya akan positif. Contohnya misalnya keadaan ekonominya akan selalu baik gitu. Walaupun itu sebetulnya tidak mungkin ya. Nah, lalu di sini juga maximax atau optimistic ini choose the alternative with the maximum of the maximum payoff. Jadi saat ini contohnya ya, kalau kita lihat misalnya ini state of nature-nya good economic condition sama bad economic conditions. Jadi ketika misalnya suatu perusahaan dia mau expand atau mau renovate atau tidak melakukan sama sekali. Jadi dia tidak punya tiga pilihan nih, mau expand, mau renovate atau tidak melakukan apa-apa sama sekali gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya dia mau expand saat keadaan ekonominya bagus, dia akan mendapatkan penghasilan sebesar 150.000 dolar. Tetapi kalau misalnya keadaan ekonominya buruk, dia justru rugi, rugi 10.000 dolar gitu. Ketika renovate dia mendapatkan 90.000 dolar dan jika tidak melakukan apa ya tidak melakukan apa-apa gitu. Nah di sini kalau misalnya orang yang optimistik dia pasti mengambil udah expand aja gitu. Soalnya kan ini ekonominya lagi bagus juga gitu. Padahal kan sebetulnya bisa jadi keadaan selalu tidak ideal. Nah, yang selanjutnya ada maximin atau pessimistic di mana eh, pengambil keputusan itu hanya berfokus kepada worst possible outcome. Jadi sesuatu yang paling buruknya lah, worst worst case scenario kalau kita bilang ya. Ah, decision maker assumes that the worst case scenario itu tadi saya bilang. Choose the alternative with maximum of the minimum payoff. Coba kita lihat contohnya seperti apa ya. Nah, di sini kan contohnya tadi apa namanya ada good economic condition sama bad economic condition. Di sini kalau expand dia rugi 10.000 dolar. Kalau renovate dia eh ya nggak rugi sih, cuma pemasukannya kecil. Tapi kalau do nothing dia pemasukannya agak lumayan besar gitu. Jadi eh, memilih yang paling bagus saat keadaannya paling buruk. Jadi di sini eh, apa namanya decisionnya adalah tidak melakukan nah, seperti itu. Lalu ada criterion of realism. Di sini weighted average between the best and worst outcome. Di sini jadi ada weighted average. Coba kita lihat weighted average itu seperti apa. Jadi kalau misalnya di sini ya criterion of realism itu dibilang balances optimism dan pesimism. Jadi membalance antara atau menyeimbangkan antara uh, optimistic dan pesimistic. The alternative with highest weighted average is then chosen. Nah, ada weighted average-nya yaitu dengan alpha. Alpha ini possibility gitu ya, bisa possibility probability bisa namanya contohnya kan 0 sampai 1, 0 itu tidak terjadi sama sekali, 1 itu udah pasti gitu. Nah, 0,8 berarti kan lebih dekat ke agak pasti gitu ya. Oke. Dan selanjutnya ada equally likely itu di mana assume all outcomes are equally likely. Jadi semua outcome itu memungkinkan gitu. Di sini yang dihitung adalah average-nya atau mean dari setiap payoff.
Lihat nih. Jadi melihat rata-rata dari setiap payoff. Terus kita lihat nih dari rata-rata, misalnya kan ini 200 dikali minus 180 dibagi 2. Hasilnya berapa? 10.000. Ini juga sama seperti itu. Lalu kita lihatlah mana sebetulnya yang paling besar dari rata-rata tersebut hasilnya, outcome-nya, yaitu adalah construct a small plan, yaitu penghasilan yang akan dihasilkan 40.000 dibandingkan misalnya large plan dia cuma 10.000 karena tadi ruginya pun besar gitu walaupun penghasilannya besar. Do nothing nol, tidak mendapatkan apa-apa. Makanya dipilihnya adalah construct small plan. Dan yang terakhir ada minimax regret. Di sini apa sih itu? Minimax regrets. Kita belum ganti lagi. Kita lihat di sini contohnya, find the alternative that minimizes the maximum opportunity loss. Di sini, kalau misalnya ini kita lihat ya tadi, ini kan kalau favorable dia penghasilannya 200.000. Kalau favorable membuat pabrik yang besar, penghasilan yang diperkirakan adalah 200.000 dolar. Kalau misalnya yang kecil kan 100.000 dolar. Nah itu kita lihat nih yang angka paling besar berapa? 200.000. Nah jadi dikurangi lah tadi 200.000 dikurangi 200.000 nol. Lalu kalau misalnya yang pabrik kecil 200.000 kurangi 100.000 masih ada sisanya 100.000 dan lain sebagainya. Lalu kita lihat di hasilnya. Ups. Lalu kalian bisa find the alternative that minimize the maximum opportunity loss. Jadi pilih yang apa namanya optionsnya itu yang opportunity loss-nya paling kecil. Baik, cukup sekian pembelajaran hari ini. Selamat bertemu di chapter berikutnya.